Oke, halo. Selamat malam Marco. Selamat datang di kelas hari ini Marco ya. Jadi kita sambil nunggu teman-teman yang lainnya juga. Oke, jadi selamat datang di kelas Marco. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti kita akan lanjutin lagi ya terkait pembelajaran minggu lalu. Kalau minggu lalu kita udah belajar mengenai modul 2 pelajaran 2 ya Marco ya. Nah, kita kemarin belajar mengenai fitur pembuatan kode, kita belajar mengenai HTML. Nah, hari ini kita akan belajar cara kita menggunakan kode untuk menata permainan ya. Nanti jadi hari ini kita akan menggunakan namanya itu adalah eh bentar apa dulu. Namanya adalah Twine ya aplikasinya ya. Nanti mungkin karena teman-teman pakai tablet, kita nanti cobanya bikin di versi desktop aja, versi web aja teman-teman ya. Karena kan di sini Marco pakai iPad ya? Betul nggak pakai iPad atau tab? Iya, Ya betul ya, pakai iPad ya. Nah jadi nanti kita buatinnya nanti ini aja ya, apa namanya dalam bentuk webnya aja ya Marco ya, biar nanti kita coba pelajari nih cara pembuatannya itu gimana sih dari pembelajaran kita di hari ini nantinya. Oke, mungkin itu aja. Coba udah ada yang join lagi belum nih, teman-teman? Oke, baru Marco aja ya. Nah, sebentar. Oke, sebelum mulai sambil nunggu teman-teman lain, boleh dong Marco diupdate. Marco kabarnya. Marco gimana kegiatannya? Kabarnya gimana? Ngapain aja akhir-akhir ini? Kesibukannya gimana? Tugas algonya gimana? Ada kendala nggak? nggak ada sih. Nggak ada ya. Oke, minggu lalu Marco sempat nggak masuk ya, betul ya? Iya. Sudah buat pergantian kelas belum? Belum, rencana Sabtu depan. Oh, Sabtu depan ya, jadwalnya ada di Sabtu depan. Oke, sip kalau gitu ya. Karena memang aku untuk kelas ini aku cuma ngajarin satu kali aja Marco kebetulan. Jadi mungkin nanti Marco bisa join di kelas next week berarti ya buat ikutin kelas penggantinya gitu. Oke, terus ada terkait tugas gimana Marco? Ada kendala gak Marco dalam pengerjaannya? Ada kendala gak Marco dalam mengerjakan tugasnya? Belum kerjain sih. Terus, Oh, belum ngerjain. Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin kita coba pelajarin ya Marco ya di pembelajaran hari ini. Jadi kita hari ini akan fokus pada pembelajaran dengan HTML yang kemarin lagi, tapi kita hari ini akan fokus juga dengan penggunaan Twine ya, serta tentunya kita akan belajar mengenai penggunaan ChatGPT Marco ya. Gimana caranya kita prompting dan segala macam di ChatGPT dari pembelajaran tadi hari ini nantinya. Oke, coba udah di share lagi. Belum ada yang join lagi. Mungkin begitu ya. Aku sambil kirim reminder juga ya Marco ya, karena di sini masih belum ada yang respon lagi. Tadi aku udah bilang di chat ya. Bentar. Oke, sudah ada Andra di sini. Oke, berarti tinggal Chelsea sama Ibrahim berarti ya. Oke, sip. Nah, udah ada Andra juga. Oke, Andra gimana Andra kabarnya Andra? Boleh dong Andra diupdate kabarnya. Eh, Sibukannya gimana? baik sih. Baik ya. Oke, berarti tugas algonya gimana? Ada kendala gak Andra? Enggak, Aman ya? Berarti ya tadi kamu sempat nanya aku ya. Udah aman ya tapi ya? udah Kak. Udah ya. Oke, good. Kalau gitu sip. Thank you Andra sudah update kabarnya. Mungkin kita langsung masuk ke kelas aja teman-teman ya. Sambil aku share screen langsung aja. Nanti mungkin teman-teman yang lain nanti bisa mengikuti untuk pembelajaran hari ini. Oke, sip. Oke, sebentar ya teman-teman. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya terkait share screenku ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai modul 2 pelajaran 3 terkait menggunakan kode untuk menata permainan. Teman-teman jangan lupa on cam ya teman-teman ya biar kelas kita makin interaktif. Nah, gimana sih cara kita menggunakan kode untuk kita menata permainan? Nah, kita review terlebih dahulu teman-teman. Apa aja sih tugas yang diselesaikan dengan HTML dan juga CSS? Apa aja sih yang udah sempat diselesaikan? Kemarin kita udah bikin macam-macam teman-teman ya. Kita bikin semacam web gitu ya sebutannya kita bikin web teman-teman terus juga kita bikin semacam styling dengan menggunakan CSS jadi ada beberapa hal yang kita udah coba kerjakan sebenarnya di pertemuan minggu lalu ya teman-teman ya jadi kita udah pelajarin beberapa hal di minggu lalu nah jadi HTML dan CSS merupakan bahasa yang deklaratif ya teman-teman ya yang dimana keduanya itu menggambarkan hasil yang diharapkan bukannya menentukan suatu perilaku
Contoh di sini kita punya HTML dan juga CSS, teman-teman. HTML itu dia akan menjelaskan struktur bagian-bagian dari halaman web ya. Di sini dia contohnya kita harus ada kartu dengan area berisi teks, ada juga gambar dan juga ada judul di dalamnya. Lalu di CSS sendiri, di sini dia itu akan menjelaskan berupa tampilan ya teman-teman ya. Jadi ada tampilan, bagian-bagian halaman web. Nah, di sini juga menjelaskan semacam lebar kartu yang harus berapa piksel, terus juga ukuran teks, dan di sini juga ada keterangan ya. Gambarnya itu juga harus seperti apa, dan juga teksnya seperti apa. Jadi itu akan dijelaskan di bagian CSS itu sendiri ya teman-teman ya. Itu cascading style sheet buat dia membuat suatu styling. Nah, HTML juga CSS merupakan bahasa deklaratif teman-teman, yang dimana keduanya menggambarkan hasil yang diharapkan, bukannya menentukan suatu perilaku teman-teman. Nah, contoh di sini ya kita punya kartu nih, di sini ada gambar perumahan gitu ya. Kita buatin suatu elemen lah. Contoh kemarin kita udah buat ya, Andra dan juga Marco juga sempat buat di pelajaran HTML kemarin juga CSS. Nah, sekarang gimana sih cara si browser tuh memahami struktur dari suatu halaman? Nah, gimana sih browser tuh bisa paham terkait mungkin apa yang kita instruksikan atau mungkin terkait apa yang kita cari? Nah, gimana sih browser tuh bisa memahami? Nah, jadi browser tuh memahami dengan adanya tag ya, teman-teman ya. Yang dimana tag sendiri merupakan elemen markup yang dapat dipahami oleh browser, teman-teman. Isinya ada apa aja? Ada tag membuka, ada heading one, ada P or paragraph, ada juga button, teman-teman. Ada juga isi di bagian sini ya. Isinya ada apa aja? Ada judul, ada teks, dan juga ada tombol, teman-teman. Nah, judul sendiri tuh dibungkus dengan menggunakan heading one ya, teman-teman semua ya. Ada juga di sini P or paragraph gitu ya. Jadi dia di open pakai P dan juga di closing pakai slash P. Ingat kalau tag penutup itu ada tambahan slashnya, teman-teman ya. Terus juga ada button ya. Button dia nanti muncul sebagai tombol dan di close-nya pakai slash button. Jadi ingat semua tag itu misalnya H1 maka closing slash H1, P itu slash P dan button slash button gitu. Jadi ada slashnya, teman-teman. Nah, nanti browser itu akan melihat seperti yang di sebelah kiri. Jadi dia ngelihatnya itu dalam bentuk H1, P, dan tombol. Itu nama tagnya. Sedangkan yang kita nanti lihat akan ada di sebelah kanan, teman-teman ya. Yaitu tulisannya kayak contoh tulisan judul yang besar seperti ini. Terus juga ada tulisan teksnya atau paragrafnya, teman-teman. Terus juga ada gambar tombol ini. Jadi dia kurang lebih akan membuat seperti ini yang dimana ini yang akan kita lihat. Nah, sekarang apa saja sih elemen yang membentuk deskripsi gaya dari halaman web? Nah, di sini ya teman-teman ya. Jadi properti gaya itu ditentukan terlebih dahulu, lalu ditentukan juga nilainya di bagian situ. Contoh di sini kita set heading one namanya apa? Kembali ke hutan gitu ya di heading satu. Nah, kita set di sini heading one apa? Kita set fontnya cantik dengan warnanya orange. Ada juga heading one di sini kita set font family dengan font family-nya Arial dan juga menggunakan sans serif. Serta dengan color-nya itu menggunakan orange teman-teman di sini. Jadi dia itu dibuat seperti ini teman-teman ya untuk pembuatan H1-nya. Nah, gaya itu ditentukan untuk sebuah tag. Jadi nama tag harus ditulis terlebih dahulu, diikuti oleh gaya dalam tanda kurung kurawal. Jadi dia itu dituliskan dalam menggunakan tulisannya dulu. Kayak contoh kita pakai tagnya H1, habis itu dia ditutup di dalam kurung kurawal, teman-teman ya. Jadi semua informasi kayak contoh mau fontnya seperti apa, mau colornya seperti apa, dia itu di dalam kurung kurawal tadi. Nah, sekarang apa aja sih fitur khusus dalam penulisan perintah untuk pembuatan suatu kode, teman-teman? Nah, jadi di sini ada namanya keakuratan instruksi ya, yang dimana ini penting untuk pembuatan suatu kode, teman-teman. Jadi kalau ketika kita kasih instruksi ke ChatGPT, contohnya, kita buatnya bilang itu bukan kayak gini. Bukan buatlah tombol merah yang bagus, itu kan terlalu general ya, teman-teman ya. Tapi kita buatnya lebih spesifik lagi. Kayak contoh seperti di bawah, tulis kode HTML juga CSS untuk tombol dengan latar belakang merah, font yang sans serif putih, batasnya kita buat membulat dan juga latar belakang yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Jadi di sini kita buat bisa dibilang let's say kayak gini ya teman-teman. Dan kemampuan untuk memecah tugas pembangkitan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini kita ingin membuat seluruh halaman atau setidaknya seluruh bagian. Kemudian kita juga harus mendalami prosesnya lebih dalam lagi dengan membagi perintah tersebut menjadi perintah-perintah yang lebih kecil, teman-teman. Jadi kita split perintah-perintahnya menjadi perintah-perintah yang lebih kecil. Nah, bisa dibilang nanti kayak gini ya, beritahu aku properti CSS yang mengatur ukuran huruf, atau bisa juga beritahu aku properti CSS yang mengatur warna latar belakang. Jadi di sini kalau contohnya kita pengen tahu nih, apa sih kira-kira propertinya? Nah, kita bisa minta ChatGPT untuk ngelakuin atau kita instruksikan seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang terkait HTML dan juga CSS di Twine ya. Jadi kita hari ini akan fokus penggunaan Twine. Nah, di pelajaran terakhir kita sudah mengetahui terkait HTML dan juga CSS ya, teman-teman ya. Nah, di Twine bahasa ini dapat digunakan untuk menata halaman dengan adegan permainan, teman-teman. Jadi di sini di Twine tuh ada di sebelah kiri dan juga sebelah kanan ya. Jadi di sini kalau kita lihat teman-teman kita di sini buat tag ya semacam tag namanya ini ya.
Kita buat tag kemarin namanya button ya. Nanti dia akan membuat seperti ini nih. Nah, tapi yang normal biasanya buatnya kotak gini ya. Jadi button tuh biasa dibuatnya kotak gini. Jadi nanti bisa kita klik tombolnya, teman-teman. Nah, tapi sekarang gimana nih kita bisa melakukan hal ini? Nah, jadi kode game tersebut merupakan enkapsulasi dan kita hanya memiliki akses ke antarmuka dengan tombol-tombol yang hanya bisa digunakan untuk mengubah konten halaman. Jadi dia itu cuma bisa diubah dengan menggunakan konten halaman, teman-teman. Di mana enkapsulasi tersebut merupakan proses menyembunyikan rincian internal operasi suatu sistem dan juga menyediakan akses hanya ke antarmuka eksternal yang diperlukan aja. Jadi dia cuma ngeliatin apa sih kira-kira lingkungan yang diperlukan. Nah, jadi dia tuh ada di bagian enkapsulasi ini. Nah, di mana itu dia tidak sepenuhnya benar juga, teman-teman. Yang di mana Twine itu memiliki pengaturan style sheet, yang di mana kita dapat mengatur gaya untuk keseluruhan halaman dan juga elemen individualnya. Nah, contoh di sini, teman-teman ya, kita set di bagian sini nih, kita bikin tag namanya CSS-nya. Jadi kalau di Twine itu dia CSS-nya tulisannya kayak gini, teman-teman. Sebenarnya bentukannya agak kurang lebih sama ya. Ada kurung perawal gini, ininya gini, ini juga sama, sama. Tapi biasanya yang namanya beda tuh namanya ini pemanggilannya beda, bukan kayak H1 segala macam, tapi dia sidebar, passage, tailing, dan segala macamnya. Jadi dia buat seperti ini, teman-teman, untuk kita membuat suatu tag. Nah, next lagi. Nah, so hari ini di kelas, teman-teman, kita akan ngapain aja? Kita akan cari tahu nih struktur halaman di Twine itu seperti apa. Kita juga akan menata permainan kita menggunakan HTML dan juga CSS ya, teman-teman semua. Oke, struktur halaman di Twine seperti apa sih? Nah, ini dia, teman-teman. Jadi setiap halaman di internet memiliki strukturnya sendiri yang ditentukan oleh tag HTML itu sendiri ya. Contohnya di sini kita punya P atau paragraf, teman-teman. Jadi dia dibuka dengan P dan juga ditutup dengan slash P, teman-teman. Lalu untuk struktur halaman di Twine ya, permainan di Twine merupakan kumpulan halaman web yang dimana masing-masing itu dia berisi suatu teks ya, teman-teman ya. Yang nggak ada isinya ada gambar dan juga hyperlink. Nah, contoh di sini teman-teman bisa lihat dia tuh ada percabangan ya nanti. Dia nanti ngarahnya ke sini, dia ngarahnya ke sini, terus nanti ini ke sini. Nah, macam-macam ya. Nanti ketika kita klik nanti dia akan munculin sesuatu, teman-teman semua. Nah, struktur halaman itu kan jadi yang tadi aku bilang teman-teman, jadi tag-nya tuh beda lagi sama HTML ya, teman-teman ya. Kalau HTML tadi ada H1 segala macam. Kalau di sini lihat nih. Di sini dia punya namanya TW story text, ada juga TW sidebar, TW passage text namanya di sini juga kalau misalkan di sini namanya TW expression name, link go to, TW link name, di sini juga sama, di sini juga sama. Jadi nanti dia itu punya namanya tag-nya sendiri. Jadi namanya itu bukan menggunakan CSS, tapi kurang lebih bentukannya sama kayak CSS kok, teman-teman. Slack menggunakan tag-nya sendiri untuk menandai struktur halaman. Setiap halaman merupakan paragraf cerita yang terpisah. Nah, ini isi halaman terletak di dalam namanya tag namanya TW atau TW story ya, teman-teman yang di bagian sini. Nah, teks yang menjelaskan adegan permainan ada di dalam tag TW passage. Jadi dia tuh menjelaskan adegan permainan itu seperti apa sih, penjelasannya lebih detailnya itu dijelasin di TW passage, teman-teman. Nah, tautan juga terletak di dalam tag TW link ya. Jadi ada tautan atau link dia itu ada di dalam TW link atau TW link. Nah, ada juga ada TW sidebar ya, yang dimana dia itu bertugas untuk suatu button nih di sini nih yang teman-teman lihat. Nah, di sini dia itu buat kita ke back atau kita kembali, teman-teman ya. Untuk mencegah permainan melompat kembali ke paragraf sebelumnya, tombol ini perlu disembunyikan. Jadi, misalkan biar kita nggak kembali, teman-teman nanti kita bisa hide aja nih bagian sini. Sekarang kita akan melakukannya, teman-teman. Nah, di sini, jadi teman-teman simpulannya hasilnya apa aja? Kita punya beberapa tag ya. Kita ada 5 tag nih, teman-teman nih. Pertama apa aja? Kita punya namanya TW story ya di sini ya. Terus juga ada TW sidebar. Yang TW story itu dia untuk mengacu ke seluruh halaman ya, teman-teman semua. Kalau sidebar dia buat tombol kembali, kalau passage dia buat bagian yang berisi adegan. Ada juga TW expressions, ini adalah tombol untuk pemilihan suatu tindakan, teman-teman. Ada juga TW link ya, yang di mana dia itu teks di dalam tombol pemilihan tindakan. Jadi dia merupakan suatu tombol untuk kita memilih suatu tindakan, teman-teman. Jadi kita kurang lebih punya 5, teman-teman ya, di bagian sini. Nah, sekarang cara kita mengubah styling atau gaya di Twine, teman-teman. Nah, di sini kita dapat ke bagian nanti ke style sheet, teman-teman ya. Nanti sambil aku jelasin juga seperti apa sih Twine itu. Kita ke style sheet, nanti kita tinggal ganti-ganti aja nih. Style sheet terus kita pilih opsinya, terus kita tambahin tag kita tadi kayak gimana. Nanti dia bisa berubah gayanya. Nah, terus kita langsung sembunyikan tombol. Contoh cara sembunyikan tombol tuh tadi kan dia sidebar ya, teman-teman nama tagnya ya. Kita bisa set aja display-nya sebagai none, teman-teman di sini. None artinya udah kosong gitu. Nah, tambahkan kode CSS berikut ke tadi kita tambahin ke style sheet ya, ke style sheet. Nah, kita tambahin ini nih. TW display none. Nah, di mana dia itu properti tampilan tanggung jawab untuk menampilkan elemen HTML
awalnya ia memiliki nilai fleksibel yaitu ditampilkan di halaman dan sekaligus menyesuaikan dengan ukurannya. Jadi kalau misalnya kita nggak tambahin ini teman-teman ya display none, nanti dia akan muncul nih si tombol back tadi. Kalau kita pengen sembunyikan, kita bisa tulis namanya TW sidebar, di dalamnya display none gitu. Jadi artinya adalah kita nggak pengen menampilkan. Nah, sekarang berikan paragraf ceritamu gaya yang unik. Nah, nanti kita di sini bisa juga, teman-teman, kayak contoh pengen background-nya warna pink gitu ya. Nah, bisa juga seperti ini. Kita tinggal set background color aja dengan pink. Nanti teman-teman jangan nggak usah khawatir ya kalau bingung, kita nanti menggunakan ChatGPT juga. Sambil kita nanya-nanya juga nih, misalkan ada yang pengen tahu atau nggak gimana, either bisa nanya aku, bisa juga nanya ChatGPT, teman-teman. Nah, berikan paragraf ceritamu gaya yang unik. Nah, di sini contohnya. Kita pengen tulisannya itu, linknya itu dia warnanya putih, nah, terus juga text decoration-nya none ya, jadi tidak ada garis bawah. Nah, untuk tahun ini kita bisa menggunakan di underscore link ya. Nanti dia kurang lebih hasilnya seperti ini nih, teman-teman nih, untuk contoh dari gambarnya. Nah, ini harusnya text decoration-nya none, harusnya nggak ada garis bawah ya, cuman gambarnya mungkin agak salah. Nah, terus nanti teman-teman kalau sudah bisa klik bagian publish, teman-teman ya, publish, terus jangan lupa di-upload buat di task algorithmics ya, teman-teman semua. Yuk, itu dia jadi teman-teman untuk penjelasannya teman-teman ya. Kita langsung aja mungkin kerjakan tugasnya, teman-teman boleh langsung share screen ya teman-teman ya. Let's go. Nah, di sini ada juga tugas-tugas teman-teman kita akan coba kerjakan dulu. Boleh di share screen dulu teman-teman. Yuk, dibuka tugasnya teman-teman kita kerjakan secara bersama-sama. Andra dan juga Marco boleh share screen ya. Oke. Asya juga udah join. Boleh share screen ya Asya ya. Aku nunggu Ibrahim mana nih Ibrahim ya? Masih belum ada kabar nih Ibrahim. Yang mana itu ya, Kak? Yang 7, nomor satu. Satu. Nah, itu dia. Jadi yang bulatan nomor 7 yang ditunjuk terus kita pilih nomor satu, teman-teman. Ya, ini aku nungguin ya. Oke, yuk Marco dimasukin Marco, aku nih Marco. Biar kita bisa ngerjain bareng-bareng ya, teman-teman semua. Oke, nomor satu tadi teman-teman ya. Cocokkan gambar dan juga kodenya. Tadi gampang ya teman-teman ya. Kalau paragraf berarti yang P biasa. Nah, ini dia konten. Kalau A itu berarti link ya teman-teman ya. A itu link, berarti yang ini ada garis bawahnya. Kalau H1 berarti dia yang bold atau yang tebal nih tulisannya. Dan juga kalau LI berarti dia yang ada bulatan nih. Dia namanya adalah list item teman-teman. Jadi jawabannya ini ya teman-teman semua ya. Buat soal nomor satu. Nah, bisa ya teman-teman. Aku rasa teman-teman bisa jawab semua nih. Harusnya bisa karena masih mudah nih buat nomor satu. Oke, Andra sudah nomor tiga malah. Yuk, Asya dan juga Marco bisa dipilih. Oke, good. Sekarang nomor dua ya teman-teman ya. Asya sudah. Oke, ini ya, ya, Andra Udah. Yang nomor 3 pakai apa, Kak? pakai twine. Nanti. Itu nanti ya kita bareng-bareng ya. Tunggu sebentar ya. Oke, sekarang nomor dua teman-teman. Nah, lihat di sini cara kita ngesetnya. Color tuh buat apa? Color tuh buat warna. Teman-teman, warna teks ya. Font size buat apa? Buat ukuran teks. Kalau font family buat apa? Buat dia nama hurufnya apa. Background color berarti buat warna latar belakang, sementara teks align buat penyelarasan secara horizontal. Jadi, jawabannya ini ya, teman-teman semua ya. Oke, sip. Anda sudah buka. Asya, sudah Asya? Marco? Sudah. Oke, sip. Kalau sudah bisa di next lagi, teman-teman ya. Jadi jawabannya itu tadi ya, color itu dia buat warna, kalau font size buat ukuran, font family buat jenis huruf atau nama huruf, background color buat warna latar belakang, dan juga text line buat penjelasan horizontal. Sip, bisa di next lagi, teman-teman kalau sudah. Marco, boleh di next lagi kalau sudah, Marco. Bisa dicoba checklist, coba. Nah, sip. Nah, di sini ada buku, teman-teman ya, bukunya nih bisa dibaca-baca aja nih terkait pengetahuan tambahan lah cara kita mengubah gaya di Twine ya. Nah, mungkin bisa langsung next aja biar kita langsung cepat nih. Nah, di sini teman-teman tugasnya adalah kita akan menambahkan gaya unik ke paragraf kita ya. Sembunyikan tombol kembali ke paragraf sebelumnya dari halaman, atau warna latar belakang untuk seluruh halaman, atau warna teks tautan. Publikasikan proyek kamu. Nah, klik icon paperclip.
Nah, teman-teman nanti eh, kita akan buat cerita nanti teman-teman yang kita akan manfaatin juga ChatGPT. Cuman sebelumnya teman-teman tolong teman-teman bisa buka Twine ini. Nah, ini aku kirim linknya di chat ya teman-teman ya, di chat Zoom. Teman-teman bisa langsung buka aja karena kita tuh pakai tablet semua, jadi kita menggunakan yang versi webnya aja teman-teman. Nah, itu dia twine.org. Bisa diklik semua ya teman-teman ya. Terus kita pilih klik yang tulisan use in your browser teman-teman. Kita pilih yang use in your browser. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Nah, mungkin teman-teman kita boleh nanti abis ini teman-teman lihat share screen-ku dulu ya, biar teman-teman bisa paham nih terkait si ini tuh seperti apa sih namanya, siapa namanya Twine ini. Oke, boleh diperhatikan dulu ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman kita di sini aku udah sempat buat ya teman-teman ya. Dan aku udah sempat buat nih sebelumnya. Ini mungkin aku hapus aja. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman lihat, di sini gambarnya nanti seperti ini nih. Ada no zero stories ya, karena kita masih belum buat. Nanti kalau misalnya udah ada, ntar ada tulisan satu segala macam. Di sini ada beberapa tag, teman-teman ada story. Story itu buat kita tambahin. Story-nya apa, kita mengedit, kita ubah tagnya, kita ganti namanya, kita duplicate. Duplicate itu contohnya kayak copy paste ya, atau kita hapus. Library itu contohnya buat kita memberikan story text gitu ya, kita memberikan import, kayak contoh kita mengimport sesuatu, atau kita mungkin mau archive segala macamnya di sini. Ada juga build, kita nanti ini ketika kita udah buat story-nya, kita bisa lakukan run ya, teman-teman ya. Ada juga view, teman-teman. Nah, juga twine ya, teman-teman ya. Preference, story formats, dan segala macamnya. Jadi di sini ada juga beberapa hal yang akan kita coba buat juga nih, teman-teman nih, untuk pembelajaran ini tadi ya, teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin langsung aja kita klik bagian story, teman-teman, dan kita klik new ya di sini ya. Kasih namanya, misalkan namanya nama teman-teman semua ya. Misalkan aku Ilham Story. Jadi cerita tentang diriku di sini. Jadi kita di sini akan coba menceritakan tentang diri kita, teman-teman ya. Kita menceritakan tentang diri kita di Twine, teman-teman ya. Nanti kita di sini pelajari nih gimana sih cara kita membuat tulisan game di Twine. Nah, apa aja sih tagnya, teman-teman? Nah, let's go ya kita buat ya, teman-teman. Nah, di sini kita lihat dulu, teman-teman ya. Di sini tugasnya ngapain? Nah, teman-teman boleh ikutin promptingku juga ya. Coba aku cek dulu udah pada di Twine belum. Oke, kalau yang sudah, nah sekarang teman-teman boleh lihat share screen-ku lagi. Nah, nanti kita akan ke ChatGPT dulu, teman-teman. Nah, di sini di ChatGPT kita ngasih tahu apa sih? Nah, kita kasih tahu ya, teman-teman ya. Perintah. Perintahnya apa di sini? Oke, sembunyikan tombol pembalik paragraf, atur warna latar belakang, atur warna. Nah, ini kita di sini ya. Cerita saya. Cerita. Saya, misalkan saya Ilham, siswa kelas 10 di SMA, eh, keren banget gitu ya. Saya merupakan pribadi yang teman bisa taruh nih, ini sebagai cerita pertama atau cerita kedua, yang interaktif, aktif, dan cekatan. Tulis di sini cerita satu. Kita buatnya simpel dulu aja, teman-teman. Mungkin kita buatin 5 cerita ya. Lalu buat yang kedua. Saya memiliki seorang sahabat bernama James. Kita sering menghabiskan waktu bersama untuk belajar matematika. James dikenal sebagai orang yang pintar dan ramah. Saya senang sekali bisa berteman dengan dia. Misalkan cerita lagi apa yang ketiga, bebas aja nih. Misalkan eh, saya biasanya jika libur sekolah, biasanya saya menghabiskan waktu di rumah untuk membaca buku dan bermain Roblox gitu, atau bermain Roblox dengan Agus gitu contohnya. Agus, teman Roblox saya. Dia sangat pandai sekali bermain Roblox. Nah, lalu keempat, apa nih? Cerita satu,
kita kasih tahu teman-teman ya, jangan lupa dikasih cerita kayak gini nih. Teman-teman boleh lihat share screen dulu ya, jadi jangan langsung dimulai dulu, nanti takutnya bingung. Nah, ini kita buat seperti ini, cerita satu, cerita dua. Ini aku bilang nih cerita tiga, cerita empatnya apa? Nah, saya suka sekali makan ramen. Bagi saya, ramen itu makanan yang sangat enak di dunia. Saya menyukai, ini contoh aja, ntar teman boleh cerita tentang dirinya sendiri. Menyukai ramen karena terinspirasi dari Naruto. Cerita 4. Terus di sini cerita limanya, misalnya kita buat seenggaknya minimal 5 cerita, teman-teman ya. Bilang ke ChatGPT. Terus apalagi dibilang di sini? Nah, bilang juga, saya, misalkan aku cerita, aku suka makan ramen, saya juga suka menonton anime, enggak, misalkan aku suka ngapain lagi nih? Saya suka Berat. bermain ini ya. Oke, boleh. Aku suka bermain bola setiap minggunya. Aku masuk ke dalam ini ya klub klub bola bernama Jago Banget, ini contoh ya, Jago Banget Football. Di sana aku dipercaya sebagai striker, contoh. Tim kita sudah beberapa kali memenangkan kejuaraan dan aku sangat senang sekali. Nah, ini cerita 5. Nah, di sini aku buat cerita 5. Jadi aku buat 5 cerita ya. Bisa juga dikasih tahu di sini atau akhir dari cerita. Minimal 5 ya, teman-teman ya. Ini aku kasih contoh aja. Nanti kalau mau ada yang lebih, boleh banget, teman-teman. Nah, di sini kita buat ini apa, teman-teman? Nah, instruksinya ngapain? Kita kasih tahu aja GPT. Buatkan, eh, eh, buatkan ini ya, cerita saya dalam bentuk kode untuk Twine. Saya mau memasukkan cerita saya tersebut dalam bentuk Twine. Lalu, sertakan juga tampilan CSS-nya gitu ya, agar eh, tampilannya lebih menarik. Nah, kasih tahu juga, jadi tag-nya beda nih. Untuk tag CSS yang digunakan seperti berikut. Nah, ini tag-nya seperti ini, teman-teman ya. Ini aku kopikan, nanti teman-teman nanti tenang aja, ntar aku copy kok. Ke sini, ntar teman-teman bisa coba lagi. Nah, ini ya, sebagai berikut. Nah, jangan lupa juga tadi kita diminta untuk apa? Jangan lupa ini ya, kasih tahu juga. Oke, jangan lupa sembunyikan teman-teman halaman. Untuk teksnya gunakan sebagai berikut. Udah, tinggal enter teman-teman. Nah, udah. Kita tinggal tunggu nih. Chat GPT-nya sedang merender, teman-teman. Cerita Ilham. Oke. Nah, di sini dia buat ini jadi satu nih. Nah, diminta jangan digabungin ya. Pisahkan HTML, HTML, dan CSS-nya. Nah, jadi jangan di satu, teman-teman. Ini aku lupa bilang nih. Jangan disatukan. Karena CSS akan saya masukkan dalam style sheet. Misalkan cerita saya, jangan disatukan karena saya akan saya masukkan dalam style sheet. Nah, jadi di sini teman-teman jangan lupa juga nanti bilang seperti ini ya. Nah, ini mungkin sambil nunggu. Nah, lihat nih, ini sekarang udah buat nih, teman-teman. Oke. Nah, sekarang udah dibuatin ya. Nah, sekarang kita tinggal apa? Tinggal lakukan copy, teman-teman. Nah, pertama kita buatin satu-satu ya. Di sini kan untitled passage. Di sini kita kasih tahu nih, teman-teman.
Nah, di sini apa sih? Nah, ini aku bilang di sini ini juga dipisahin nih. Misalkan karena saya mau membuat ini ya, flow urutan. Misalkan jadi 5 terpisah. Nah, jadi teman-teman di sini kita bilang juga nih dipisahkan jadi ceritanya, jadi jangan jadiin satu. Biar ntar teman-teman kenapa? Biar nggak bingung. Kalau misalnya udah dipisah, ntar kita tinggal masukin aja nih di bagian sini. Nah, jadi ntar dia hasil jadi lebih bagus ya teman-teman ya. Nah, ini contoh cerita satu kan dibuatin sama dia. Cerita satu saya Ilham, siswa kelas 10 di SMA keren banget. Nah, kita tinggal copy aja, copy terus masukin ke sini. Di sini aku bisa bilang di sini aku bilang ya di sini cerita satu. Dikasih namanya kita rename aja nih. Cerita satu. Oke, nah terus tinggal kita ke cerita dua, teman-teman. Cerita dua kita isikan yang tadi ya. Cerita dua, aku copy lagi aja. Nah, kedua udah. Terus sekarang ke cerita tiga, teman-teman. Nah, cerita tiga itu seperti apa sih? Cerita tiga seperti ini. Ini aku copy lagi, terus dimasukin lagi ceritanya. Sudah, di close lagi. Udah cerita tiga, sekarang cerita empat, sampai nanti akhirnya cerita lima, teman-teman ya. Nah, cerita empat dimasukin, lanjut ke cerita lima. Cerita lima, nanti dia akan mengulang dari awal lagi nih, contoh di sini. Set, seperti ini tuh ya, nanti dia kembali lagi tuh. Lihat ya teman-teman ya, gambarannya. Nah, ini sebenarnya udah bisa dilakuin teman-teman, sebenarnya udah bisa aku jalanin. Nah, cara jalan ini gimana? Jangan lupa di save dulu ya. Kita save dulu, sorry. Nah, kita ke bagian build teman-teman. Ke bagian build terus kita klik play. Lihat nanti dia akan merender gambar teman-teman. Lihat ya hasilnya. Cerita satu, saya Ilham, siswa kelas 10 di SMA keren banget. Saya merupakan pribadi yang interaktif dan juga cekatan. Aku klik nih, lanjut ke cerita dua. Nah, dia langsung pindah. Saya memiliki seorang sahabat bernama James. Kita sering menghabiskan waktu bersama untuk belajar matematika. James sebagai orang pintar dan ramah, saya sangat bisa berteman dengannya. Lanjut lagi, saya biasa jika libur sekolah menghabiskan waktu di rumah untuk membaca buku dan bermain Roblox. Cerita 5 ini udah kayak gini. Nah, terus tinggal klik apa ulang dari awal. Ntar dia ulang dari satu lagi. Teman-teman tapi bebas ya. Tambahin juga bisa juga ditambahkan emoticon biar lebih rapi. Nah, terus tadi yang bagian style sheet-nya teman-teman, ini kan aku tadi udah jadi nih. Nah, ini kita copy teman-teman. Ini kita copy ya, yang bagian style sheet atau CSS-nya. Kita copy, terus kita taruh di bagian tadi ya. Nah, kita ke Twine, sorry kita ke story, kita ke bagian namanya style sheet. Nah, kita tinggal taruh di sini. Udah deh, kita close. Nah, coba sekarang kita jalanin lagi, teman-teman. Play. Nah, lihat ya, udah terlihat perbedaannya, teman-teman ya. Nanti bisa juga kalau misalkan mau kasih backgroundnya warna apa, bebas aja, teman-teman. Tinggal kita instruksikan aja. Nah, lihat ya, sekarang udah nggak ada tombol back-nya lagi. Nah, sekarang aku pakai hover malah. Sekarang jadi lebih rapi ya, teman-teman ya. Nah, itu dia cara pembuatan gamenya di Twine, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami ya, teman-teman? Nah, mungkin nanti buat yang masih bingung cara promptingnya karena tadi terlalu panjang, nah ini bisa juga, teman-teman ya. Ini aku kopikan, cara aku prompting, ini aku kopikan di chat Zoom ya, teman-teman ya. Oh, ini panjang banget nih. Ntar aku bisa-bisa dulu ya, teman-teman ya, karena ini chatnya agak panjang. Oke, di sini aku masukin dulu. Oh, masih panjangan juga, teman-teman ternyata ya. Waduh, cerita aku panjang banget ternyata. Ini pertama perintah dulu, teman-teman. Kita bilang perintah dulu, berarti di chat. Ini teman-teman ya. Ini aku kopikan satu-satu ya. Jadi karena dia nggak muat. Ini perintahnya ini, terus aku cerita-ceritaku ya. Teman-teman pastikan nanti ceritanya berarti ntar teman bisa ganti bagian ceritanya. Bisa juga teman-teman misalkan mau diceritain bagian apa nih, misalkan kayak pengen nanti hasilnya seperti apa. Nah, bisa juga ceritakan seperti itu. Instruksi. Nah, bagian instruksinya ini harus dispesifikin teman-teman. Pastikan kita jelasin itu spesifik dan detail ya teman-teman instruksinya. Nah, bilang juga nih jangan lupa kayak aku nih. Kita harus bilang apa? Nah, dibilang tuh dipisahkan teman-teman ya. Karena nanti kalau nggak misalkan tidak dipisah, nanti dia tuh menjadi seperti ini nih. Oke. Nah, di sini aku bilang ya, pisahkan cerita CSS-nya, terus juga jangan lupa ini juga nih.
Bisa kan? Karena saya mau buat pelurutan. Ini pisahkan, pisahkan cerita saya. Jangan disatukan. Sesuai, kan tadi aku tadi buatnya 5 cerita ya. Sesuai dengan cerita yang saya ceritakan. Nah, udah nih, teman-teman bisa copy juga aja nih instruksiku. Dan teman-teman bisa lakuin ya. Ya, berarti teman-teman ya, berarti bisa ganti-ganti bagian apa sih perintahnya bisa di-adjust lagi. Ceritanya boleh diganti lagi ya, teman-teman ya. Nanti hasilnya baru nanti hasilnya bisa seperti aku nih, seperti ini nanti gambaran dari tuanya. Yuk, boleh dikerjakan, teman-teman boleh dilakukan. Oh ya, Andra, kenapa Andra? Boleh minta itu nggak Kak hasil CSS-nya? Hasil CSS-nya. Itu udah aku kirimin instruksinya di ChatGPT. Teman-teman Itu Kak bisa, mau coba buat sendiri nanti mau coba kenapa? buat contoh nanti mau coba bikin sendiri. Oh, oke. Soalnya kalau misalkan kayak gitu nanti hasilnya beda-beda, Andra. Kalau tergantung cerita itu nanti hasilnya beda-beda. Nah, cuman kalau misalkan kamu butuh nggak apa-apa nih aku kopikan ya. Tapi teman-teman pastikan jangan pakai CSS ku ya, karena hasilnya beda-beda. Pastikan teman-teman bikin prompt-nya dulu di chat GPT. Nah, itu aku udah copy, teman-teman ya. Ngomong-ngomong aku udah copy di chat, teman-teman bisa dimasukin aja. Dan kayaknya juga kalau aku copy, kayak nggak muat deh. Nah, iya nggak muat nih kodenya CSS-nya, Andra. Nah, ini untuk CSS ku ya, teman-teman ya. Tapi jangan diinstruksikan ke chat GPT ya. Ini sebagai contoh aja. Teman-teman bebas berpikir seperti apa. Misalkan mau dibuat tampilannya nanti mau backgroundnya warna hitam, bisa dispesifikin lagi bilang, saya mau tampilannya nanti di CSS-nya warna hitam, backgroundnya teksnya warna putih, lalu seperti apa gitu ya. Boleh sambil share screen ya teman-teman ya, biar aku bisa lihat progresnya. Oke, Andra sudah share screen, good. Oke, waduh punya Andra panjang banget. Andra bikinnya, oh ini beda lagi ya. Pastikan Andra kalau misalkan mau buat ini, buatin chatnya yang baru ya Andra ya, jangan disatukan sama yang kemarin chatnya. Nanti malah jadi macem-macem. Jadi buat chatnya yang baru teman-teman. Untuk Marco mana nih Marco? Marco ininya hilang kameranya. Cuma tadi buat nyimpen doang. Oh buat nyimpan aja. Oke sip. Boleh dilanjut teman-teman. Let's go. Mau kasih waktu teman-teman ya sampai jam ya ada 20 menit nih teman-teman, pas banget 20 menit buat teman-teman kerjain ya. Mungkin 15 menit kali ya, sambil kita 5 menit istirahat terus nanti kita lanjut lagi. Oke, jadi itu udah bisa-bisa teman-teman bisa, paling kalau misalnya teman-teman mau ganti-ganti tuh bisa diganti bagian ceritanya. Cerita bisa diganti-ganti gitu ya. Terus yang penting kita kasih tahu semuanya perintahnya apa sih yang teman-teman pengenin, apa sih tagnya mau seperti apa sih. Dijelasin juga misalkan mau backgroundnya warna hitam. Tuh, let's say. Nah, berarti teman-teman tinggal spesifikin aja juga jelasin lagi ya teman-teman ya. Oke, good. Marco, Asya mana nih Asya? Share screen-nya Asya. Belum terlihat Hmm? Asya.
Asia share screen-nya Gak belum bisa terlihat. share, gak bisa share gitu, share screen. Oh, nggak bisa. Oke, udah kalau masih belum Kalau bisa, di nggak apa-apa. share langsung keluar dari Zoom. Oh, aduh, mungkin koneksinya. Mungkin ya, atau enggak, mungkin karena overload. Kayak nggak apa-apa kalau nggak bisa share screen, daripada nanti keluar ya. Kamu bisa coba kerjain dulu aja nanti. Kalau ada kendala, bisa tanya aku ya. Yuk, teman-teman, let's go. Jadi kita buat cerita. Saya Andra, oke. Mungkin teman-teman buat menyingkat, nih aku kasih keringanan lagi. Jadi ceritanya tiga aja, teman-teman ya. Kita buatin tiga cerita aja. Takutnya biar nggak terlalu panjang ya. Nanti teman bisa maksimalin lagi nanti di rumah ya. Jadi karena sebentar kita masih ada pelajaran lagi, teman-teman. Jadi biar nggak terlalu teman-teman pusing gitu ya. Jadi bisa pakai tiga cerita aja. Jadi satu dua tiga. Gitu. Power 1 miliar. Oke, good. Oke, saya memiliki seorang sahabat kecil dan rekan seperjuangan dari banyak hal seperti sekolah. Oke, sip. Ayo Marco, dituliskan ya, teman-teman. Bisa taruh di chat Zoom ya, teman-teman ya. Ini seperti Ibrahim, seperti tidak bisa join ini. Sepertinya Ibrahim ya. Aku lihat. Oke, Marco. Aisyah gimana? Ada kendala gak? Oke, Marco. Mana nih? Marco mungkin ke toilet ya? Oke, yuk Marco, let's go. Bisa dilanjutkan, teman-teman. Yuk, kita ada waktu beberapa menit lagi nih sebelum kita istirahat, teman-teman semua. Jadi tiga aja ya, teman-teman ya. Pakai tiga cerita aja. Nggak perlu sebanyak itu. Nanti takutnya teman-teman nanti ada kesulitan nih. Kalau misalkan buatin lima, karena waktu juga, teman-teman ya. Karena kita habis ini
ada tugas lagi yang perlu kita kerjakan. Oke, Marco gimana? Bisa Marco? Asya? Tiga aja. Andra, ceritanya tiga aja. Gak usah lima, karena nanti takutnya waktunya terlalu lama. Tiga aja. Oh, Yang ceritanya penting, tiga. kenapa? Ceritanya tiga ya, Kak? Iya, ceritanya tiga aja. Kalau lima, tapi kalau teman bisa bikin lima nggak apa-apa. Soalnya waktu kita tinggal 7 menit, teman-teman. Sebenarnya kalau bisa bikin lima, bagus. Cuman kalau misalnya waktunya nggak cukup, karena sisa 7 menit, teman-teman bisa tiga aja. Gitu. Jadi make sure teman-teman ceritanya tuh bisa termuat gitu, teman-teman ya. Nggak, bahasa itu teman-teman bisa selesai. Karena kita sisa 7 menit nih, sebelum kita istirahat, dan kita nanti lanjut ke materi baru lagi, teman-teman. Oke, nah situ kan udah langsung ada kan. Nah, Andra bisa copy tuh. Nah, tapi di situ Andra sebenarnya nggak bisa juga sih kamu copy satu-satu. Jadi cerita satu kamu copy, tempel, copy cerita dua, tempel. Cuman kan di situ kan nggak kepisah. Tadi kan kalau kan udah kepisah. Sebenarnya sama aja. Kalau mau minta ChatGPT buat desain bisa juga. Tinggal di copy aja kodenya terus bilang dipisahkan per cerita gitu. Tolong dipisahkan masing-masing cerita. Nah, langsung di paste aja. Nah, jangan lupa diganti. Andra, di sininya Andra. Ceritanya tuh untitled-nya diganti namanya. Jadi apa yang pertama? Start. Oke.
Lanjut ke cerita satu sekarang. Kamu klik cerita satunya, kamu isi. Kamu kopikan, terus kamu isi. Tuh. Paste. Marco gimana, Marco? Bisa gak, Marco? Aisyah gimana? Bisa, bisa. Sudah sampai mana? Udah sampai Twine Kopi belum? aja ini. Oke, tinggal Sudah? di copy-copy aja. Udah sampai Twine, oke. Nanti di sini ntar teman-teman bisa diliatin ya. Yuk, teman-teman, sisa. Oke, udah sampai cerita 3. Oke, ini aku lagi liatin share screen-nya Andra ya, karena Andra baru Andra yang share screen di sini. Jadi nanti kurang lebih ntar hasilnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Boleh ya, bebas gimana aja. Cerita itu bebas ya, mau buat seperti apa juga. Oke, cerita 4. Nah, coba habis ini nanti kalau udah sampai cerita yang terakhir, nah, tuh N-nya kamu ambil aja tuh, N-nya dihapus aja, pindahin ke bawah, punyanya Andra. Nah, di-cut ya, cut. Nah, habis di-cut baru paste ke N. Nah, bebas taruh di mana aja. Nah, mulai ulang, start. Nah, lihat tuh ya, langsung dia nyambung ke atas. Sip, coba sekarang dijalanin langsung, Andra. Kamu bisa ke bagian build, terus di run. Coba kira-kira dia berfungsi nggak? Klik bagian build, nah terus play. Nanti CSS-nya nanti dulu aja, yang penting dia berjalan dulu gak? Sheet-nya yang nanti, yang buat stylingnya ini nanti dulu aja. Nanti kamu copy lagi. Coba dijalanin dulu punya Andra. Di, apa? Gak usah di save. Langsung ke save dia, langsung klik play aja. Coba lihat ya, halo selamat datang, klik untuk mulai cerita kami. Oke, good, saya Andra. Oke, mantap, lanjut lagi. Klik lanjut. Oke, dua sahabat masa kecil, saya disuruhkan percibuangan. Oke, good. Ya, oke, mantap, Andra, lanjut lagi. Oke, good, yes. Klik selesai, coba. Oke, sip. Very good, Andra, good job, mantap. Sekarang coba kasih style sheet-nya, Andra. Coba sekarang kamu copy style sheet-nya, terus langsung di paste ya di sana. Jadi sekarang Andra udah jadi nih. Ceritanya udah dibuatin sama Andra. Good job, Andra, so far. Coba dikopikan tadi yang bagian style sheet-nya ya. Nah, coba sekarang dijalanin lagi. Coba dia langsung berubah ya. Nah, lihat ya. Halo. Wah, mantap nih gambarnya. Nanti kalau teman mau styling, bisa ganti. Kayak contoh mau diganti Kak warna buttonnya. Bilang aja ke ChatGPT atau enggak misalkan tahu, cari aja di bagian button terus diganti warnanya. Oke, good job Andra. Ya. So far bisa disubmit ya. Oke, Marco masih dibuat cerita. Oke, teman-teman yang bagi yang sudah, nih contoh kayak Andra, udah boleh disubmit ya. Boleh dikumpulkan tugasnya di platform Algo. Jadi bisa di screenshot ya teman-teman ya ceritanya. Screenshot aja, Kak. Oh, dikirim link, sorry. Bisa dikirim link nggak di sini? Kayak bisa di share ya. Di sini coba. Hmm, Story, rename, details, and replace, build. Apa yang cuman ini doang ya? Nah ya, biar gampang mungkin itu aja. Karena nanti kalau publish nanti agak lama nih. Sebenarnya bisa juga sih kalau misalkan teman-teman coba ya kita buat di download nih contoh Ilham Story. Coba lihat sebenarnya bisa juga seperti ini. Boleh juga sih kalau misalkan kamu seperti ini di-upload. Tapi harus download dulu ya, publish to file, terus di-download nih teman-teman di-download. Lalu nanti dikumpulkan hasil downloadannya. Nah, di bagian itu ya Andra ya, di bagian story Andra. Sorry, di bagian build. Build. Di build ada namanya upload. Nah, publish. Nah, nanti kamu langsung masukin itu ke platform Algo. Sip, teman-teman, mungkin itu ya. Kita sambil istirahat dulu. Teman-teman, nanti yang mau coba lanjut, silakan lanjut. Yang mau minum, silakan bisa minum terlebih dahulu. Teman-teman. Sampai jumpa di jam 8 ya, teman-teman semua. Selamat istirahat. Terima kasih. Makasih, Kak. Sama, ya bisa submit aja, Andra ya. Tinggal diklik aja itu punya kamu. Tinggal di submit. Oh, Marco nanya, kalau aku buat chat GPT-nya di handphone, boleh gak? Boleh aja, Marco. Feel free, boleh banget.
Oke, teman-teman. Sip, sudah jam 8 ya, teman-teman ya. Oke, jadi kita Kak, lanjut lagi ya, kalau teman-teman udah ya. jadi, Hmm, Kak, kalau udah jadi diapain ini? di Lupa. publish. Coba boleh share screen nggak? Saya coba sharing sebentar. Kalau sudah, tadi kamu publish. Nah, Teman-teman yang sudah, atau enggak, biar ya nggak, udah kalau kamu nggak bisa publish. share screen, bisa lihat share screenku, Asya. Jadi kalau sudah, bisa klik ini, Asya. Publish to file. Nah, terus nanti kamu download aja. Nanti udah kamu download nih, contoh ya. Aku download dulu. Nah, ini udah aku download, teman-teman. Terus tinggal dikumpulin aja nih di bagian sini tadi. Oh, langsung Contoh. dikumpulin. Ya, langsung dikumpulin aja. Nah, contoh seperti ini. Tinggal diklik bagian ini ya. Yang peniti ini, yang attach. Kita ke bagian download, terus masukin Ilham Story. Udah, selesai. Tinggal di checklist ya. Jangan lupa di checklist, teman-teman ya. Jangan lupa di checklist nih, di bagian sini ya nih. Kak, Sampai jadi dia warna, oke, hijau apa? Kalau kita hijau, kuning ya. tadi publish tapi itu Kak belum hijau warna 3-nya. Mana? Coba aku melihat dong punya Andra. Coba ya. Pastikan kalau nggak hijau, kuning ya. Tuh Kak. Andra. Dibuka dulu Andra, soalnya Andra itu yang di sebelah kanan. Nanti kamu harus checklist dulu. Itu di sebelah kanan, nah itu dia. Saya memecahkan, klik saya memecahkan. Oke, good. Gitu ya. Marco, gimana Marco? Nah, bisa diklik itu ya. Asya ini dia nih, diklik ininya Asya. Nih, diklik. Sudah diklik, tapi belum masuk. Ditaruh di situ aja. Atau enggak, teman-teman, kalau misalkan nggak bisa, bisa dipakai gambar aja ya. Jadi kumpulkan dalam bentuk gambar. Kalau misalkan nggak bisa ngumpulin dalam bentuk file. Nanti dicoba dalam bentuk gambar ya, Asya ya. Oke? Ya, Oke. Sip, Marco. Gimana, Marco? Marco sedang buat ya. Sip, teman-teman. Mungkin kita lanjut dulu ya untuk presentasinya. Karena waktu juga, teman-teman. Mungkin kita langsung masuk aja. Nah, sekarang kita akan coba lanjutin untuk membuat kode CSS dengan Twine lagi ya, teman-teman ya. Udah terlihat ya. Oke, membuat kode CSS untuk Twine sekarang. Nah, sekarang gimana sih caranya kita membuat petunjuk untuk visual paragraph di Twine, teman-teman? Nah, di sini ya. Jadi untuk keakuratan, instruksi itu penting untuk pembuatan suatu kode. Nah, sebetulnya tadi kita udah buat ya, teman-teman ya. Jadi, karena teman-teman tadi udah buat, nanti kita akan coba buat lagi sekarang, tapi aku tanpa perlu instruksiin ke teman-teman nih. Ntar teman-teman bisa buat sendiri. Nah, sebenarnya nanti yang lebih bagus lagi kalau kita buat seperti ini, teman-teman. Jadi kita jelasin nih tindakannya apa? Contoh di sini mau menulis. Jenis teksnya apa? Oh, di sini kode CSS. Topiknya apa? Yaitu untuk mendesain blok teks gaya jenis pengaturan kamu. Keterbatasannya apa? Ini ya, kode harus berisi gaya untuk TW Passet saja. Nah, di sini teman-teman di topiknya nih perlu seperti ini ya. Lalu tentukan bagian halaman mana yang kamu butuhkan kodenya dan juga dalam gaya apa. Kalau keterbatasan, teman-teman di sini perlu dijelasin juga apa, selalu tentukan tag yang kamu butuhkan. Jadi tagnya mau seperti apa. Jika tidak, ChatGPT akan menghasilkan seluruh kanvas kode untuk tag yang berbeda. Nah, jadi di sini teman-teman kita harus tentukan nih, tag yang kita butuhkan itu seperti apa. Ini Kak, bagian keterbatasan ini. Yes, kenapa? berarti kalau itu harus bikin teksnya dulu Kak. Ya, harus bikin teksnya dulu, betul. Kan tadi kamu udah bikin teksnya juga, Andra. Kamu buatin cerita, kan kamu cerita, kamu itu gimana, temannya gimana. Itu kan teks namanya. Jadi kita Oke, yang harus itu. cerita dulu. Jadi harus diceritain dulu, kita tuh mau bikin apa di situ. Jadi memang kalau pakai Twine itu seperti itu, teman-teman ya. Jadi dia tuh, nanti dia akan nge-link dari satu teks ke teks yang lain, teks yang lain, teks yang lain. Tapi pastikan teman-teman punya cerita dulu ya. Makanya nggak bisa nih kalau misalnya nggak ada cerita. Nah, hasil dari generasi pertama tidak terlalu yang terbaik ya. Untungnya ChatGPT tidak lelah. Nah, jadi teman-teman biasanya itu kalau kita buatin hasil kayak contoh tadi ya, mungkin teman-teman tadi pada pakai hasil yang pertama nih buat CSS-nya. Nah, biasanya itu hasilnya di sini dia bilang nggak terlalu bagus. Nah, kita bisa juga adjust teman-teman ya, atau kita bisa atur lagi. Kayak contoh tadi misalkan mau diganti warna tombol jadi merah. Ya udah tinggal bilang aja ke ChatGPT, saya mau warna tombolnya diganti dengan warna merah. Dan juga misalkan background-nya jadi warna putih gitu sepertinya. Nah, tinggal bilang aja ke ChatGPT-nya. Atau kita juga bisa mengubah sendiri ya, secara individual. Nah, contoh kan biasanya dia itu ada di color ya. Kalau misalkan di teks itu, teman-teman, biasanya ada di color. Kalau misalkan warna background, ada di background color nama tagnya ya. Tapi teman-teman harus tahu itu dari mana. Nah, dan melibatkan ChatGPT sebagai pemberi informasi. Bisa juga seperti ini nih. Tolong beritahu saya properti mana yang harus saya edit untuk mengubah warna teks. Nah, contoh teman-teman pengen tahu nih,
Kak, kalau aku pengen ngubah background tuh gimana ya? Nah, bisa nanya juga ke ChatGPT-nya. Berdasarkan kode kamu, kalau aku ingin mengubah warna background itu pakai tag yang mana ya? Ntar disebutin sama dia, oh pakai tag yang ini loh. Aku mau mengubah color tuh pakai tag yang mana ya? Oh pakai tag yang ini loh. Gitu. Jadi bisa sebutin teman-teman semua. Seperti yang ada di gambar. Nah, seperti yang disebutkan di atas, ChatGPT itu mungkin salah juga, teman-teman ya. Jadi kalau dilihat teman-teman di sini ada tulisannya ya TW passage. Nah, misalnya kode untuk gaya tautan ini tidak akan berfungsi di Twine ya, teman-teman ya. Contoh di sini. Faktanya adalah bahwa alih-alih tag A di sini, Twine menggunakan tag TW-link. Jadi di sini kalau bedanya kalau di CSS itu atau HTML kita menggunakan A, teman-teman ya, buat link. Nah, tapi buat di sini kita menggunakan TW-link khusus untuk tautan antar paragraf, teman-teman. Jadi kita menggunakan tag ini. Dan juga solusinya adalah kita ganti TW passage dengan TW link ya. Jadi kita nggak bisa menggunakan A nih, teman-teman, seperti yang dilihat tadi. Nah, itu dia teman-teman ya. Kita akan mengerjakan task kita lagi. Sekarang untuk bagian kedua, sekarang kita akan berikan paragraf teman-teman tadi, cerita yang unik ya. Jadi hasilkan CSS untuk memformat teks dan juga tautan sesuai dengan jenis pengaturan kita. Nah, terus juga salin juga tempel pada CSS ke dalam style sheet setelah TW sidebar. Nah, sebenarnya teman-teman di bagian sini, teman-teman bisa pakai cerita yang tadi ya, sebenarnya nomor 3 tadi. Nah, pakai enaknya tadi udah bikin tadi di awal, sekarang bisa masukin hal yang sama gitu. Jadi kita sekarang bisa lebih hemat waktu dan bisa kerjain tugas nomor 3 gitu. Sip, ayo sekarang kita kerjakan dulu teman-teman. Boleh dicek dulu teman-teman ya. Share screen, Kak. Ya, share screen betul. Nah, pemilih CSS mana yang digunakan untuk memberi gaya pada blok text Twine, teman-teman. Jadi kita menggunakan text block tuh menggunakan yang mana sih untuk menghasilkan suatu gaya? Namanya tadi apa? Namanya adalah TW passage, teman-teman ya. Jadi nama tagnya adalah TW passage buat kita memberi gaya blok pada blok teks di Twine ya, teman-teman. Ini dia jawabannya. TW passage. Oke, nomor 2 sekarang. Marco, gimana Marco? Jangan lupa dikerjakan Marco ya, di-share juga Marco. Sekarang nomor 2 teman-teman. Nah, tag apa yang digunakan di Twine untuk tautan antar paragraf? Nah, apa sih yang dikira digunakan di Twine untuk tautan antar paragraf? Tadi kita bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan nama tagnya adalah untuk tautan antar paragraf dengan TW link, teman-teman ya. TW link untuk tautan antar paragraf. Jadi nomor 2 jawabannya adalah TW link. Gitu ya. Ini ada textbook juga, teman-teman. Nah, ini bisa dibaca lagi cara kita buat kode CSS untuk Twine. Aku rasa tadi kita udah pelajarin juga. Nah, sekarang buat nomor 3, teman-teman. Di sini kan teman-teman tadi udah bisa nih. Udah ada yang bisa ngumpulin. Kayak tadi Andra, Chelsea juga udah bisa. Nah, mungkin habis ini Marco. Teman-teman sekarang tugasnya adalah coba sekarang buat yang cerita yang lainnya. Gitu. Tapi kan tadi aku masih bantuin. Nah, sekarang coba aku nggak bantuin, teman-teman buat sendiri ceritanya coba. Di sini aku kasih waktu nggak lama ya. Aku kasih waktu 10 menit aja. Dimulai dari sekarang, teman-teman. Let's go buat nomor 3 bisa dibuat cerita baru. Nggak usah panjang-panjang, 3 cerita aja. Dan nggak terlalu panjang. Atau nggak bisa juga yang sekarang, teman-teman, diedit. Misalkan mau warna background-nya jadi warna putih, segala macam bebas. Antara mau buat cerita baru, atau mau diganti CSS-nya, mau diganti warnanya. Bebas. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Jadi warnanya bisa diganti. Dan segala macam. Oke, Marco masih belum jawab tadi. Tadi nomor 1 namanya TW Passage ya. Marco, jawabannya ini. TW Passage. Jadi namanya itu ya. Oke, good. Lanjut nomor 2. Nah, tadi nomor 2 apa? Tag mana untuk tautan antar paragraf. Nah, itu dia merupakan namanya TW link. Nah, itu dia. Good. Ya, nanti Marco habis ini bisa dilanjutin lagi Marco ya untuk si apa namanya? Twine-nya tadi. Nah, coba Andra mau gimana? Mau buat cerita sendiri atau mau diganti background-nya? Boleh ya. Misalkan Andra mau diganti tadi warna background-nya yang awalnya tuh seperti apa. Sekarang challenge-nya adalah teman-teman antara bisa ganti warna background-nya, mau diganti font-nya, contohnya mau diganti apapun, pokoknya harus berbeda gitu. Ah, mau warnanya diganti, mau mungkin dibuat cerita lagi, baru lagi, satu lagi, boleh, feel free aja. Aku kasih waktu tadi 10 menit ya teman-teman ya, sampai jam mungkin di jam 8.18. Itu nanti kita lanjut lagi teman-teman untuk ke soal yang terakhir ya teman-teman sekaligus. Nanti ada tugas ya. Enggak sampai 10.20, sorry.
Gini Kak, Oke, mantap. Oke, good. Boleh. Coba dibuat yang lainnya lagi. Misalkan kamu kreasi apa lagi? Kan tombolnya diganti jadi warna apa? Bebas, Andra. Sebenarnya yang bagian cerita itu juga bisa dihapus, Andra. Ya, biar biar nggak usah kelihatan tulisan cerita N gitu-gitu bisa dihapus tuh. Biar lebih bagus menurut aku ya. Kamu bisa ke Twine lagi, tinggal dihapus saja tulisannya. Bisa kembali ke Twine, terus dihapus tulisan N, cerita satu. Nah, dibuka. Coba diklik startnya dulu. Startnya diklik. Dari startnya diklik, terus dihapus yang bagian itu, yang titik dua, start. Nah, biar nanti dia jadi lebih rapi tuh. Lebih profesional kelihatan. Tadi kan ada tulisan itu ya. Nah, caranya kamu klik double klik aja, diklik aja startnya coba diklik. Mana aku nggak muncul ininya. Coba diklik aja, harusnya dia muncul sih. Diklik. Di double klik ya, kliknya dua kali. Dikliknya dua kali. Diklik dua kali coba. Oke, Marco. Ayo, bisa lanjutin lagi Marco. Nanti buat instructions-nya boleh pakai punya aku aja ya, teman-teman ya. Yang tadi masih kelewatan. Nah, tuh start, diklik. Nah, startnya diganti tuh. Yang tulisan, bukan. Yang start di atasnya dihapus aja. Biar nanti dia lebih rapi lagi. Itu ada titik dua. ini Nah, itu dihapus. Ya, itu dihapus aja. Nanti kamu lihat sendiri, nanti dia biar dia nggak ada tulisan itu lagi. Pokoknya ada titik duanya dihapus aja itu buat penanda aja. Dikosongin aja. Cerita satu, nah itu yang titik duanya bisa dihapus aja. Biar nanti dia tampilannya jadi lebih clean dan lebih rapi ya, teman-teman semua ya. Tujuannya, tujuannya tuh salah gitu. Nah, jadi lebih rapi ya sekarang ya. Jadi udah nggak ada tulisan-tulisan kayak gitu lagi tuh. Sip, good job, Andra. Kalau Andra udah mau ngumpulin, boleh banget. Cuman kalau misalkan mau dicoba-coba lagi, boleh. Mau di-submit tadi kayak tadi ya, jadi di-export, lalu dimasukin. Oke, yuk, Marco. Let's go. Kita masih ada waktu 7 menit ya, teman-teman ya. 7 minutes Kalau udah for... selesai langsung kirim ke sini. Ya, langsung di-submit lagi. Coba lihat punyanya Asia. Aku belum lihat nih punya Asia. Hasilnya seperti apa? Saya Wine-nya. Mana coba saya wine-nya nggak Asia. ganti, karena cuma pon warnanya doang. Coba mana? Aslinya Kayak mana punya kamu? Nggak apa-apa. Coba mau lihat wine-nya dulu. Kalau dijalanin hasilnya seperti apa? ini yang apa itu tugas yang di atas ini yang pertama, yang ini cuma ganti fontnya. Oke, wine-nya mana? Wine-nya Asia. Tuh, Jadi tar. kita pakai Oh, twine-nya Asia. sedih banget. Yang kita Apa? gambar itu kan kan di kopinya masukin ke twine kan. Twine-nya mana? Coba aku lihat dong twine-nya. Oh, tar lagi. Oke, Marco bisa di copy-copykan aja. Mana nih punyanya Asia? Oke, kalau Aduh. sudah tadi punya Andra bisa di-publish lagi Andra ya. Jadi bisa di-publish, di-ekspor terus dikumpulkan ke tugas tasnya barusan. Asia.
Mana nih punya Asya? Nah, bisa dikopikan Marco. Tadi untuk berarti untuk sheet-nya tuh ke style sheet tadi, terus kalau untuk tag passage-nya masukin ke twine-twine-nya. Nah, Anda kalau misalnya mau belajar juga bisa tuh, misalkan mau tahu cara ganti background tuh pakai tag apa ya. Nah, bisa juga nanya ke ChatGPT, teman-teman ya. Misalnya penasaran kayak, Kak, ini kok ganti backgroundnya kalau aku mau ganti sendiri gimana kayak? Nah, bisa juga tuh minta ChatGPT. Kalau mau ganti background itu pakai tag apa namanya ya di sini. Nanti disebutin, oh pakai namanya background underscore color, contoh. Kalau mau ganti warna fontnya pakai apa ya? Oh pakai color. Nanti disebutin sama ChatGPT-nya. Jadi bisa di list aja di bagian situ. Yo, let's go Kayaknya Marco. aku gituin deh. Mana? Punya Asia mana nih? Belum terlihat wine-nya. Nanti aku kirim gambar foto aja. Entah Oke, kenapa oke. setiap mau pengen bagi layar pasti langsung keluar. Oke, siap. Kalau gitu nggak apa-apa. Nanti di share aja. Oke, mantap nih punyanya Andra. Sudah jadi nih. Good job, Andra. Bisa di-submit ya, Andra ya, buat tugasnya. Yuk, teman-teman. Marco, let's go, Marco. Kita ada waktu 4 menit lagi nih. Nah, ini namanya diganti ya. Itu masih nama aku tuh. Saya Ilham. Bisa diganti jadi nama Marco ya. Tadi aku pakai contoh aja. Ini ntar teman-teman boleh cerita sesuai sama keinginan teman-teman semua. Tadi yang aku paling kasih mudahkan, tadi aku udah kasih promptku, teman-teman. Jadi bisa diganti tuh, misalkan mau cerita diganti dengan cerita teman-teman, terus instruksinya bisa diganti juga, misalkan mau kasih batasan nih, kayak contoh, pengen buatannya tuh kayak gini, warnanya harus putih, terus juga misalnya backgroundnya harus warna merah, segala macam, itu bisa ditambahin teman-teman semua. Hmm. Kak, berarti ini yang 3 kirimnya pakai yang tadi, Kak. Enggak, yang tiga nanti aku jelasin habis ini. Nanti yang nomor tiga kita kerjakan, dan nanti ada tim ya, teman-teman, ada kelompok ya. Nanti aku jelasin habis ini. Oke, sabar ya. Tunggu sebentar lagi. Ayo, let's go, Marco. Bisa waktu 20 menit, 2 menit lagi ya, teman-teman ya. Buat dibuatin eh ininya, apa namanya, tasnya. Oke, sejauh ini sampai mau masih 2 menit, ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Terkait wine ini atau gimana, ada yang mau ditanyakan nggak? Mungkin dari Andra, Marco, Asya, ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Hmm. Hmm. Yuk, let's go, teman-teman. Ya, nanti Marco, kalau misalkan masih belum selesai, nanti bisa dilanjut lagi Marco ya, buat tugasnya. Nanti bisa diikutin aja. Tadi kan aku udah kirimin yang flow-flownya nih. Mungkin teman-teman yang tadi masih kelewatan juga, nah ini aku kirimin di chat ya, teman-teman ya. Cara pembuatannya seperti apa sih? Nah, ini aku kirimin di chat WhatsApp ya, teman-teman ya. Nanti bisa diikutin lagi berarti di rumah ya. Nah, ininya grupnya mana grupnya? Nah, ya, perintah. Terus di sini ceritaku ya tadi ya. Instruksinya apa nih? Instruksi. Instruksi.
Ini contoh punyaku ya. Contoh dari tampilan punyaku. Aku tulis di sini contoh CSS untuk wineku. Nah, udah aku kirim ya teman-teman ya. Sip, kita pas banget udah jam 8.20 juga. Aku lanjut present lagi ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita sekalian habis ini close teman-teman. Jadi barusan teman-teman kita udah buatin ya terkait style sheet kita teman-teman. Gimana caranya kita menambahkan kode bahasa itu kode CSS kita styling halaman dari Twine kita sehingga dia hasil lebih menarik teman-teman semua. Nah, sekarang yang perlu kita lakuin apa lagi? Nah, ini dia. Teman-teman boleh lihat share-share itu ya. Nah, tadi kita juga udah bilang ya, kita udah buat juga, teman-teman udah coba juga men-generate tadi kayak tadi Andre cobain ya, gambarnya diganti, backgroundnya diganti, segala macam itu udah cobain juga melalui pembelajaran yang barusan dipelajarin tadi dari pelajaran tadi. Itu udah good job banget, udah bagus banget. Nah, sekarang saatnya kita berpasangan teman-teman ya. Jadi di sini ada tugas yang akan dilakukan secara bersama. Nah, tugasnya ada di nomor 3 nih. Ini ya. Nah, di sini aku akan kasih dulu teman-teman terkait tugasnya dulu nih. Nah, di sini ngapain aja sih? Boleh dilihat dulu ya share screen-ku ya. Di sini aku akan lakuin pengelacakan ya, teman-teman ya di sini. Nah, jadi di sini yang perlu dilakukan adalah teman-teman periksa ketersediaan semua elemen permainan yang diperlukan dalam proyek teman. Nah, alur cerita permainan berkembang secara linear. Permainan ini memiliki alur cerita untuk tahap klimaks dan aksi yang meningkat. Lalu juga di tahap klimaks, pemain akan memecahkan masalah yang menentukan akhirnya. Ada juga permainannya, teman-teman. Dan juga di sini ada pilihan-pilihan dalam cerita ya, yang bukan merupakan pilihan fiktif. Melainkan apa aja, itu dapat dimengerti oleh pemain, juga didukung oleh informasi dalam bentuk game, yaitu suatu petunjuk. Ada juga deskripsi adegan permainan, teman-teman. Di sini itu mematuhi standar dari permainan teks ya. Serta kita buat dia ringkas, ditulis dalam bahasa artistik. Mereka juga menceritakan tentang tindakan pemain, bukan karakternya. Kamu melakukan itu, bukan mereka melakukan itu. Nah, di sini teman-teman nanti kita bisa masukin aja ke dalam tasnya. Ini sih udah ada template-nya. Nanti tinggal di copy aja, teman-teman ya. Nah, terus nanti jangan lupa teman-teman bisa dipublish di bagian tugas yang tadi aja. Bisa juga dipublish ke lab ya, teman-teman ya. Tapi yang utama adalah ke tugas tadi. Terus di submit, pilih ke misalkan di kelas. Nah, nanti semua proyek itu akan muncul di bagian kelas ya, teman-teman ya. Temukan proyek teman-teman yang lainnya di antara proyek-proyek, lalu juga bisa mengunduh file proyek ke komputer dan juga menjalankan seperti permainan biasa. Nah, itu ya, teman-teman ya. Nanti jangan lupa juga di-submit di tugasnya. Gitu. Sip. Jadi, teman-teman, untuk pembelajaran hari ini kita baru aja, teman-teman, berhasil membuat game text di Twine dan juga kita berdua melakukan testing juga. Nah, ntar teman-teman bisa juga nih share keterampilan ini mungkin ke teman-teman yang lain, ke orang tua, atau mungkin ke hal lain lah, ke sekolah atau nggak gimana. Sampai sini nih gue tanyakan nggak teman-teman? Nah, kita akan bikin random dulu ya teman-teman ya. Ada 2 tim nih di sini nih. Nah, jadi di sini siapa aja timnya ada Chelsea ya. Chelsea. Terus ada siapa lagi? Ada Marco. Ada siapa lagi? Ada Andra. Oke, terus satu lagi berarti ada Ibrahim ya. Coba sebentar, aku cek dulu. Oke, ada juga Ibrahim ya. Ibrahim. Nanti kita bagi menjadi 2 tim ya, teman-teman ya. Kita bagi 2 tim dengan maksimum itu 3. Nah, langsung aja kita lakukan random ya, teman-teman ya. Oh, bentar. Kok ini Ibrahimnya nggak masuk? Oh, belum aku masukin, sorry. Kita ulang lagi ya, teman-teman ya. Dan, oh Ibrahim ini masukin. Nah, baru 4 nih. Yes. Kita start lagi ya. Kita ulang lagi, teman-teman. Oke, jadi timnya ini ya, teman-teman ya. Jadi timnya seperti ini, nanti Chelsea sama Ibrahim dan Marco sama Andra. Apa sebelumnya sudah ya? Pernah ya? Chelsea sama Ibrahim udah pernah ya? Coba diganti lagi biar timnya berbeda, teman-teman. Nah, ini ya. Timnya ini berarti. Karena kemarin, minggu lalu, timnya udah, ini ya, teman-teman semua ya. Timnya sudah, eh, tadi kalau nggak salah Chelsea itu sama Ibrahim. Nah, sekarang kita ubah nih untuk timnya, teman-teman. Ini aku kirim ke chat ya, teman-teman ya, buat timnya. Nah, itu dia buat timnya, teman-teman. Aku dikirim di grup ke teman-teman untuk timnya.
Nah, sekarang yang perlu dilakukan apa sih teman-teman? Teman-teman bisa buka tugasnya aja di sini, bagikan berkas permainan ke mitra, salin berkas ke Google Drive menggunakan tautan ini. Jadi bisa diklik aja teman-teman. Nah, di sini ada instructions-nya juga ya. Tadi instructions-nya itu ada di mana? Nah, ini dia. Ini aku screenshot juga. Nanti buat teman-teman pelajarin lagi nih. Nanti bisa dibaca lagi nanti di rumahnya ya, teman-teman ya. Ini ada beberapa requirement yang harus dipenuhin, teman-teman. Ini aku kirim lagi di grup requirement. Nah, itu dia. Untuk persyaratan bahasanya. Nah, di sini teman-teman tadi barusan kita kan udah buka nih game testing tadi ya. Nah, ini barusan teman-teman yang perlu dilakukan adalah apa? Kita klik file, terus kita make a copy. Nah, terus ganti jadi namanya, jadi misalnya tadi tim satu, maka tulis tim satu underscore. Kalau tim 2 berarti tim 2 underscore. Gitu ya. Nah, kalau aku kan ini punya aku ya, jadi aku namanya pakai namaku aja. Ntar teman-teman nanti tulisnya berarti tim satu tim 2 Tim satu tim 2 Gitu. Ini aku tulis namaku dulu buat contoh di sini. Nah, nanti di sini seperti apa sih cara pembuatannya itu seperti apa, kita harus ngapain? Nah, teman-teman bisa dilakukan seperti ini. Kita baca nih, pemeriksaan permainan bersama. Periksa keberadaan semua elemen permainan yang diperlukan dalam proyek mitra kamu. Penting jika ada yang kurang atau prinsip yang tidak diikuti, tambahkan komentar pada kolom komentar dan apa yang harus diperbaiki oleh mitra. Sip, jadi teman-teman di sini bisa teman-teman ceritain. Tadi berdasarkan poin yang barusan dibuat, teman-teman. Itu kira-kira teman-teman mau pakai poin itu atau mau bikin poin baru nih berdua, bebas, itu pertama. Nah, terus teman-teman bisa cerita di sini. Kira-kira pemain ini udah punya alur belum ya? Nah, udah punya belum nih? Kalau misalkan sudah, berarti kita klik plus. Atau nggak bilang aja ya. Itu ya. Pada tahap klimaks, pemain sudah memecahkan masalah yang merumuskan akhir permasalahan. Kalau belum, berarti tidak. Teman bisa kasih komentar juga. Misalkan, karena di cerita saya tidak terdapat klimaks. Nah, contoh begitu. Bisa juga ntar manfaatnya ChatGPT. Nanti ChatGPT buat nge-review, teman-teman. Jadi bisa. Ntar teman-teman buatin dulu kode twine-nya kayak barusan tadi yang Andrea, Chelsea, dan juga Marco buat. Nanti suruh ChatGPT buat nge-review ini nih. Dicek, berdasarkan kode saya kira-kira sudah memenuhi ini belum? Nah, ya sama tidak. Coba bisa dibantu kasih komentar. Nah, nanti teman-teman kerja bareng ya. Nanti ini bisa di-share, teman-teman. Yang ini yang dikumpulkan adalah ini ya. Kita share, and di link. Nah, di-share-nya editor aja, biar nanti bisa saling bareng-bareng. Nah, editor, terus kita copy link, teman-teman. Nanti di-copy ke teman-temannya, biar teman-teman bisa join. Nanti misalkan Andre bisa join, yang lain bisa join. Contoh nih, aku kirim di chat. Coba pada bisa masuk semua gak? Bisa mengedit-ngedit ya? Coba aku udah kirim sebagai editor, teman-teman. Nah, nanti yang link ini yang tadi itu akan dikumpulkan di sini. Nah, ini udah ada yang join ya, teman-teman ya. Coba bisa klik link yang aku kirim, teman-teman. Udah diklik belum linknya? Nanti teman-teman link ini bisa dikumpulkan ya, teman-teman ya. Jadi tugasnya yang nanti akan dikumpulkan tuh ini. Nah, ntar kita langsung di sini taruh terus di submit aja. Set, taruh, klik pesawat dan juga di checklist. Jangan lupa dibuka lagi soalnya ya. Dan di checklist, saya memecahkan masalah. Begitu jadi cara pembuatannya, teman-teman. Nah, itu ya. Siapa nih udah join nih? Bisa dihapus-hapus ya, coba dihapus aja, nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Nanti teman-teman tapi pakai linknya sendiri. Make a copy ya, jangan lupa. Make a copy terus kasih nama grupnya di sini nih. File, make a copy buat nama grupnya tadi tim satu tim 2 gitu. Sampai sini gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan nggak? Bisa dipahami teman-teman semua? Paham ya? Oke, kalau sudah paham teman-teman, jangan lupa dikerjakan ya teman-teman ya untuk tugasnya. Nanti bisa dicek lagi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa feel free buat tanya. Jadi teman-teman untuk pelajaran hari ini kita sudah selesai ya teman-teman. Kita hari ini udah belajar gimana caranya kita menggunakan kode untuk menata permainan dengan menggunakan HTML dan juga CSS serta menggunakan Twine ya teman-teman ya. Kita buat seperti cerita kita sendiri teman-teman. Yang teman-teman lihat tadi ya kita buat cerita kita, gimana caranya kita menyambungkan cerita kita dan gimana caranya kita mengatur biar tampilan dari cerita kita di Twine itu bisa lebih menarik berdasarkan pelajaran sebelumnya. Berdasarkan pelajaran yang tadi hari ini kita kerjain. Terus tadi di akhir juga kita belajar juga gimana caranya kita ngelakuin namanya kolaborasi antar tim ya. Tadi aku udah bagi juga teman-teman timnya ada 2 tim, tim satu tim 2. Nanti teman-teman bisa kerja bersama biar nanti hasilnya bisa bareng-bareng nih. Jadi ntar bisa koordinasi aja ya. Misalkan nanti bisa chat gitu. Misalkan nanti berarti tadi Asya sama Andra bisa saling chat, Marco sama Ibrahim bisa ngechat gitu. Nanti bisa chat aja dan kerjain bareng-bareng gitu. Nanti kalau ada problem bisa tanya aku. Sampai sini yang mau tanyakan teman-teman?
Nggak ada ya? Oke, mungkin sebelum close, boleh dong aku mau dengar closing statement dari Andra deh. Boleh Andra? Apa aja yang Andra hari ini pelajarin Andra? Apa aja yang Andra dapetin di pelajaran hari ini? Cara buat kode CSS, buat kayak dekorasi buat permainan gamenya gitu. Lalu? Jadi Oke, lalu ada lagi? Tadi pakai apa toolsnya? pakai style sheet Style sheet di aplikasi apa tuh? Di web apa? di Twine. Di Twine. Oke, betul banget ya. Jadi tadi buatin semacam game ya, game interaktif untuk sebuah teks ya. Jadi dia menceritakan terkait Andra sendiri di Twine tadi gitu ya, menggunakan style sheet buat styling CSS-nya dan juga menggunakan tag Twine tadi buat saling menyambung satu sama lain dengan menggunakan Anchor tadi ya sebutannya. Oke, kalau gitu teman-teman semua mungkin itu aja untuk pelajaran hari ini. Terima kasih banyak sudah join teman-teman. Semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja. Thank you semuanya. Selamat malam dan sampai jumpa di kelas berikutnya, teman-teman. Terima kasih. Selamat malam. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Sama-sama, Baik, teman-teman. Kak. Sama-sama. Sama-sama. Makasih, Dadah. Kak. Sama-sama. Dadah.